Oke. Ya, kita ini masuk kepada khotbah kedua dari kitab Kejadian. Karena janji saya khotbah awalnya dari seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setiap kitab satu khotbah. Tapi setelah selesai khotbah Wahyu, kembali lagi ke Kejadian. Tapi lebih dalam lagi, setiap perikop saya khotbah. Dan Kejadian itu ada 31 perikop. Itulah sebabnya akan menjadi 31 khotbah dan itu cukup untuk sepanjang 2025 ini. Nah, ini adalah khotbah yang kedua dari kitab Kejadian. Judulnya adalah Allah ciptakan manusia. Judul khotbah kita adalah Allah ciptakan manusia. Apa judulnya Bapak Ibu? Allah menciptakan manusia. Iya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya berapa lama? 5 hari. Lalu manusia diciptakan pada hari ke-6. Iya, itulah sebabnya ada angka 66 di kitab Wahyu itu menjadi gambaran angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Coba kita lihat ayatnya Kejadian 1:25. Ya, bahwa segala sesuatu ciptaan Allah itu adalah baik. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata sangat baik, sungguh sangat baik. Luar biasa ya. Ya. Jadi manusia itu ciptaan yang sungguh sangat baik. Itulah sebabnya saudara kalau masih jomblo jangan merasa ada yang kurang. Saudara ciptaan yang sungguh sangat baik. Amin Bapak Ibu ya. Kalau saudara menikah itu ada tujuannya. Tapi sebenarnya kondisi saudara sudah sangat baik. Oke? Ya, sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik. Tapi kalau tujuan saudara punya keturunan, itu baru menikah. Atau bisa juga nggak menikah, pungut anak bisa ya. Ya segala macam bisa. Tetapi yang penting manusia itu tidak boleh seorang diri. Karena manusia itu makhluk sosial. Kalau saudara sering seorang diri, saudara bisa jadi pikun nanti. Jadi minimal saudara ada dengan teman, dengan abang, dengan kakak, dengan opung, dengan siapapun. Pokoknya harus ada orang lain ya. Jangan jadi petapa orang Kristen ya. Saudara nanti cepat pikun jadi petapa. Iya, nggak harus selalu menikah ya. Ya, karena apa? Manusia diciptakan sudah sungguh sangat baik. Oke? Jadi iya dong. Iya, makanya jangan ada merasa kurang kalau belum. Iya. Oke, nih saya bacakan ya Kejadian 1:25 ya. Kejadian 1:25 nih saya bacakan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi baik loh Bapak Ibu ya. Tapi ketika manusia diciptakan, Allah berkata sungguh amat baik. Luar biasa. Ya, oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi manusia itu ciptaan yang sungguh amat baik. Nah, coba kita lihat Kejadian 1:26 juga pada saat Adam. Adam diciptakan dari apa Bapak Ibu? Debu tanah. Makanya cenderung laki-laki itu jorok. Wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Makanya cenderung bersih. Iya. Coba kalau bapak-bapak pulang olahraga capek. Ya loncat ke tempat tidur langsung bisa tidur. Ngorok Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu saya nggak yakin. Biasanya mandi dulu, baru dia bisa tidur. Kenapa? Cenderung bersih. Iya kan? Bersih. Iya, kalau cowok selondong boy. Tapi ada juga cewek yang kotor. Kalau tomboy ada sifat laki-laki. Coba saudara lihat lah. Kalau yang tomboy itu kamarnya juga jorok juga, mirip-mirip lah kayak laki-laki. Tapi kalau benar-benar feminim itu cewek, pasti wangi, bersih, resik gitu ya. Iya, karena karakter wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bersih. Tapi laki-laki dari debu tanah, maka cenderung jorok. Jadi ada ceritanya gitu ya. Iya, nggak kujuk-kujuk gitu ya Bapak Ibu ya. Coba Kejadian 1:26-27. Kok jadi miring ini. Kejadian 1:26-27. Coba kita lihat. Nih saya bacakan ya. Nah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di berkuasa ya. Artinya apa? Kalau berkuasa, orang Kristen seharusnya nggak ada yang alergi. Kalau alergi itu artinya kita dikalahkan oleh sesuatu. Iya, padahal kita diciptakan berkuasa ya. Maka ketika kita mengalami alergi, saudara gampang caranya. Baptis saja, dilahirkan kembali, maka saudara akan berkuasa sebagaimana awal penciptaan manusia berkuasa di bumi. Kalau alergi itu artinya kita dikalahkan. Alergi apa? Telur. Oh, artinya kita kalah sama telur. Alergi es krim. Nah, kita kalah dengan es krim. Iya, ada alergi es krim. Saya dulu di gereja lama itu ada alergi es krim. Ya, orang itu dibaptis langsung bisa makan es krim. Tapi saya temani sekalian saya. Nggak mungkin dia makan sendiri. Dilihatin pendeta kan dia grogi kalau makan kan. Tapi kalau makan bareng kan enak. Ya sambil ngobrol kita kan. Asik kan. Ya, itu namanya pendeta yang berhikmat. Iya dong, makannya harus sendiri, berdua dong. Sambil ngobrol kita makan es krim. Dan itu menjadi bukti bahwa dia telah berkuasa atas es krim. Tidak lagi alergi terhadap es krim. Ayat 27-nya saya baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Jadi laki-laki dan perempuan itu gambaran Allah. Ya, walaupun Tuhan Yesus lahir sebagai laki-laki, it's okay Bapak Ibu ya. Ya, tapi sebenarnya manusia itu diciptakan gambaran Allah. Perempuan itu juga gambaran Allah. Amin. Bapak Ibu, Pak, bagaimana bisa gambaran Allah Pak? Orang kan beda-beda Pak. Mukanya beda-beda, orang bule, orang Jepang, orang Korea itu kan beda-beda Pak. Gambaran Allah itu di mana? Gambaran Allah itu karena adalah roh Allah di dalam hidup kita. Bukan secara fisik, oke Bapak Ibu ya. Tapi karena roh Allah ada di dalam kita, maka kita pasti gambaran Allah. Karena ada roh Allah di dalam kita. Paham ya? Iya dong, ada aja orang nanya. Serupa segambar Allah, di mana serupanya Pak? Kita kan beda-beda Pak. Sedangkan Abang Adi aja gak mirip-mirip banget ya Bapak Ibu ya. Iya dong, Abang Adi aja gak mirip-mirip banget. Ya. Sekarang kita lihat Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk Adam dari debu tanah. Ya, debu tanah. Ya, coba Kejadian 2 ayat 7. Ya, saudara bisa nemukan debu tanah di tubuh saudara. Saat kapan? Saat mandi. Saat mandi saudara menggosok badan, keluar daki, itulah debu tanah. Itu debu tanah itu Bapak Ibu, benar. Enggak percaya, cek aja di laboratorium. Iya, daki itu debu tanah. Jadi badan kita ini ada unsur debu tanahnya. Tapi jangan lupa, selain unsur debu tanah, kita juga punya roh Allah di dalam hidup kita. Itulah keserupaan kita dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, bukan debu tanahnya. Allah nggak ada mirip-miripnya dengan debu tanah kan? Iya dong. Di mana miripnya dengan debu tanah? Nih, Kejadian 2 ayat 7. Saya bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah awalnya membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusialah satu-satunya ciptaan yang benar-benar Allah melakukan tindakan ekstra. Sedangkan lainnya itu hanya berfirman. Berfirman jadilah ini jadi, jadilah ini jadi, jadilah ini jadi. Tapi manusia gak cukup hanya berfirman, tapi dibentuk juga. Ya kan, dari debu tanah kan. Nah, saya kasih ilustrasi supaya saudara tergambar tentang debu tanah tadi ya. Ya. Dikatakan pada Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Misalkan debu tanah ini air putih saya nih. Nih, debu tanah. Kemudian apa? Allah meniupkan nafas hidup ya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya. Nih, saya tiupkan nafas hidup. Kaget enggak Bapak Ibu? Sengaja. Misalkan tisu ini adalah nafas hidup. Nah, ketika manusia itu ditiupkan nafas hidup, misalkan digambarkan tisu, apa yang terjadi pada manusia itu? Manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, saya geser ke kanan menunjukkan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apalagi yang terjadi pada manusia itu? Manusia itu menjadi serupa segambar Allah.
Kenapa? Roh Allah ada dalam manusia. Itulah nafas hidup tadi. Oke, jadi manusia selain hidup menjadi serupa gambar Allah. Apalagi yang terjadi pada manusia? Karena roh Allah dalam manusia, maka sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Saat kita ada Roh Kudus berkuasa. Amin. Jadi selain manusia itu hidup serupa segambar Allah, selain serupa segambar Allah, manusia itu menjadi berkuasa. Jadi 3 hal yang terjadi ketika debu tanah ditiupkan nafas hidup. Tetapi sayang disayang, anak kambing sayang, Bapak Ibu, manusia jatuh dalam dosa. Benar nggak? Ketika manusia di dalam dosa, Roh Kudus, Roh Allah tetap tinggal di dalam manusia. Tidak pergi meninggalkan manusia. Kenapa? Karena dosa dan kekudusan tidak mungkin bersatu. Kebenaran dan kedurhakaan tidak mungkin bersatu. Kekudusan dan dosa tidak mungkin bersatu. Itulah sebabnya Roh Allah pergi dari manusia. Pup. Kaget nggak Bapak Ibu? Jangan kaget dong. Oke, pergi kan? Dan ketika Roh Allah pergi dari manusia, yang tinggal apa sekarang ini? Debu tanah lagi. Karena awalnya manusia itu asalnya dari debu tanah. Maka manusia ketika ditinggal oleh Roh Allah, Roh Kudus, manusia itu menjadi debu tanah lagi. Debu tanah benda mati atau hidup? Benda mati, makanya manusia disebut mati. Apalagi? Serupa segambar Allah. Manusia serupa segambar Allah lagi enggak? Enggak. Karena Roh Allah udah enggak ada lagi. Maka manusia juga kehilangan keserupaan dengan Allah. Apalagi kuasa juga nggak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus lah yang memberikan manusia itu kuasa. Ketika Roh Kudus tidak ada, maka manusia juga tidak berkuasa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, 3 hal yang dipunyai oleh manusia itu hilang semuanya. 1, tidak lagi hidup. Yang kedua, tidak lagi serupa segambar Allah. Yang ketiga, tidak lagi berkuasa. Jadi manusia kembali menjadi debu tanah. Dan firman Allah juga berkata, debu tanah dimakan oleh ular. Karena Tuhan berkata, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Itu punya gambaran apa? Bahwa orang berdosa bisa dimakan oleh iblis, bisa dimakan oleh setan, bisa dimakan oleh ular. Paham Bapak Ibu? Paham? Ternyata artinya ada lagi. Dengan perutmu lah engkau menjalar, kata Tuhan kan, mengutuk ular. Dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya pertama, manusia berdosa yang debu tanah bisa dikalahkan oleh setan. Itulah sebabnya orang berdosa bisa dikalahkan oleh setan. Yang kedua, arti kedua, dengan perutmu lah engkau menjalar. Itu punya makna apa? Bahwa masalah di hidup kita seringkali berawal dari perut. Iya Bapak Ibu. Dosa pertama kali terjadi karena Hawa memakan buah. Urusan perut itu. Benar Bapak Ibu? Ya. Esau menjual hak kesulungannya karena apa? Perut, lapar perutnya. Maka tukaran dengan berenebon. Kacang merah, maka hak kesulungannya dia jual kepada Yakub. Makanya kemarin ada pertanyaan Ibu Odi kepada Pendeta Joiman, yang sulung siapa? Yakub atau Esau? Dijawab apa? Esau. Salah. Karena apa? Yang sulung sekarang Yakub. Karena hak kesulungannya sudah dijual ke Yakub. Pertanyaan menjebak. Pendeta bisa dikadali Bu. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Jadi dengan perut mula kau berjalan, artinya apa? Banyak masalah yang kita alami hari ini berasal dari perut. Diabetes dan segala penyakit banyak berasal dari perut. Makanan gak teratur sakit makanan gak benar bisa diabetes. Makanan usulnya awalnya dari mana? Perut kan. Jadi tergenap itu. Dengan perut mula engkau menjalar. Jadi bukan saja dengan perut ular menjalar. Tapi masalah di dalam kehidupan kita juga menjalar banyak karena perut. Tuh lihat. Luar biasa. Oh, iya benar juga Pak. Iya benar. Ya kan. Penyakit kan banyak dari perut. Coba lihat.
Iya, penyakit banyak dari perut. Iya. Jadi dengan perutmu akan menjalar itu punya arti banyak masalah di hidup kita juga menjalar karena perut. Ya kan? Dosa juga banyak menjalar karena perut. Ya kan? Iya, Adam dan Hawa makan buah kan? Urusan perut itu kan. Esau menjual kesulungan karena apa? Perut juga. Ah, itu. Jadi, iya juga. Iya, iya. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Ya Bapak Ibu, jadi ya itulah. Oke, jadi banyak masalah juga timbul dari perut ya Bapak Ibu ya. Ya karena apa? Tuhan sudah menubuatkan kepada ular, dengan perutmu lah engkau menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya orang berdosa yang adalah debu tanah bisa dikalahkan oleh setan. Tapi hari ini saudara tidak dikalahkan oleh setan. Bahkan saudara bisa mengusir setan. Karena itulah tanda-tanda orang percaya. Di dalam Markus 16 ayat 17-18 Yesus sendiri berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kamu bisa mengusir setan. Bukan lagi setan makan kita. Kalau saudara bisa mengusir setan, artinya lebih besar mana, saudara atau setan? Saudara lebih besar. Coba saudara kalau ada di gang, tiba-tiba di situ ada orang yang malaki saudara. Badannya ya besar. Saudara berani enggak ngusir dia? Pergi kamu. Besar badan doang, hitungan kilo doang, otak enggak ada. Berani saudara ngomong gitu? Enggak ada kan? Oh ditonjok saudara. Benar kan? Tapi kalau yang malaki saudara itu kecil, anak kecil, saudara dorong aja itu anak. Anak kecil, masih kecil udah jadi preman, gimana gedenya? Saudara berani ngomong gitu kan? Berani kan? Tapi coba yang jaga palak itu Deddy Corbuzier, berani saudara usir? Wah, ngeri-ngeri sedap itu. Benar gak Bapak Ibu ya? Itu. Jadi kalau kita bisa mengusir setan, artinya orang Kristen lebih besar dari setan. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Iya dong. Iya. Tapi kalau kita lebih kecil dari setan, kita takut ngusir. Ngeri kita kan? Iya kan? Iya dong. Iya, kalau coba malaki saudara itu anak kecil, saudara tendang aja, saudara dorong juga bisa kan? Iya kan? Saudara marah-marahin lagi. Kamu anak kecil, pergi sekolah kamu. Anak kecil udah jadi preman, gedenya mau jadi apa kamu? Bisa saudara marahin kan? Tapi coba yang jaga itu, gede, bertato lagi. Megang-megang celurit lagi. Ngeri-ngeri sedap itu Bapak Ibu. Benar kan? Iyalah. Jadi gitulah kira-kira ya. Jadi gak mungkin kita mengusir setan kalau kita lebih kecil dari setan. Dan itu didukung oleh ayat bahwa kita lebih besar dari roh-roh dari setan. Karena ayat berkata roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Paham Bapak Ibu? Tuh, top kan? Iya dong, itu sebabnya kita bisa mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang coba kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri. Pada saat penciptaan, Allah berkata saat menciptakan langit dan bumi, Allah berkata baik. Semuanya baik. Pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berfirman sungguh amat baik. Tapi sekali Allah berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi hanya inilah Allah berkata tidak baik. Sebelumnya baik-baik semua. Malah ketika manusia diciptakan sungguh amat baik. Ya, coba Kejadian 2 ayat 18. Nih, saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Inilah satu-satunya tidak baik. Sebelumnya baik dan sungguh amat baik ya. Tapi pada saat ini ada tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti karena manusia tidak baik seorang diri, semua orang menikah. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga berkata, menikah itu karunia. Kalau karunia, tidak semua orang menikah. Dan Tuhan Yesus juga menjabarkan, kenapa orang tidak menikah? Karena dia yang tidak mau menikah. Ada karena orang lain yang menjadikan dia tidak menikah. Ada kondisi tidak menikah. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus orang Kristen itu menikah. Amin Bapak Ibu. Saudara jangan merasa kurang. Karena pada saat Allah menciptakan manusia, Allah berfirman sungguh amat baik. Jadi sebenarnya gak ada kekurangan lagi sebenarnya. Oke Bapak Ibu ya.
Iya kan? Iya. Iya. Jadi manusia itu tidak boleh seorang diri. Harus ada temannya. Baik itu kalau dia menikah, suami istri, atau enggak menikah tapi ada teman. Mamanya, kakaknya, tantenya, anak anak pungutnya atau siapapun. Pokoknya jangan sendiri. Kalau sendiri orang jadi pikun. Iya Bapak Ibu. Kalau orang tua jangan saudara biarkan sendiri ya. Kalau sendiri dia nanti pikun. Iya benar lah. Cepat atau lambat pasti pikun. Kenapa demikian? Karena ketika manusia itu berinteraksi dengan manusia lain, otaknya itu jalan. Iya kan? Iya. Dia mau ngomong kan harus berpikir dulu kan? Iya kan? Iya, jadi otaknya selalu bekerja. Tapi kalau dia bengong sendiri, kayak ayam bengong, mati tuh bentar lagi Bapak Ibu. Iya, iya. Iya, Bapak Ibu, iya. Makanya jangan orang tua saudara biarkan sendiri. Harus ada teman minimal, teman ngobrol. Iya, lewat dia, apalagi kalau dia punya kumpulan-kumpulan, kumpulan kur, kumpulan nyanyi-nyanyi. Itu lebih bagus lagi, kumpulan baca Alkitab. Kenapa? Memorinya tetap dilatih. Lagu-lagu kalau dia nyanyi pasti harus ingat lagu. Benar gak Bapak? Jadi memorinya tetap terlatih. Jadi dia jauh dari pikun. Atau baca Alkitab, apalagi baca Alkitab, itu nafasnya Allah. Semakin banyak nafasnya Allah, kita semakin hidup, semakin sehat. Amin. Jadi jangan bengong. Ya paham ya. Ya saudara juga jangan sendiri. Nggak menikah oke. Tapi harus ada teman, kakak, cici, koko, atau abang, atau siapapun. Harus tinggal ada dengan orang lain. Amin. Karena lewat kita interaksi dengan orang lain, otak kita tetap berjalan. Kita tetap terlatih pikiran kita, memori kita tetap terlatih. Ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Jadi sebaiknya ini usulan saya, saran. Mau saudara lakukan mau enggak terserah. Kalau saudara suami istri sibuk atau punya orang tua tinggal di rumah, enggak sempat nemani, enggak sempat jaga, enggak tempat masuk panti jompo juga is okay. Karena apa? Banyak temannya di situ. Dia nanti jauh dari pikun. Iya Bapak Ibu. Atau masukkan kumpulan-kumpulan. Kumpulan kur, kumpulan nyanyi, kumpulan apa. Pokoknya ada orang lah. Jangan sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya. Iya oke. Nah jadi tidak baik manusia itu seorang diri ya. Tapi enggak berarti semua orang Kristen harus menikah. Tidak. Karena menikah itu adalah karunia. Tuhan Yesus juga berkata demikian. Nah, manusia itu diciptakan Allah pada hari yang terakhir. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu lebih dulu, segala kebutuhan manusia lebih dulu, baru kemudian manusia diciptakan. Sehingga manusia itu bisa menikmati seluruh ciptaan Allah. Amin. Coba saudara bayangkan aja kalau manusia diciptakan yang pertama kali. Gimana terjadi? Bumi itu masih kosong, gelap gulita. Gimana manusia bisa hidup? Ya enggak Bapak? Lah iya dong. Jadi apa tuh manusia? Iya kalau gelap, ya kan? Iya makanya diciptakan terakhir. Setelah semuanya ada, baru manusia diciptakan. Maka manusia bisa menikmati seluruh ciptaan dan berkuasa atas seluruh ciptaan tadi. Paham Bapak Ibu ya? Iya. Iya, haleluya. Coba Kejadian 31 ayat 1, udahlah lewatin aja. Oke. Jadi manusia itu makhluk sosial ya Bapak Ibu ya. Ya, saudara jangan sendirian. Ya, walaupun tidak harus menikah. Oke. Ya, Allah kemudian menciptakan segala binatang. Adam memberi nama. Jadi Adam yang memberi nama binatang-binatang seluruh dunia. Saudara pernah bertanya dalam hati, bagaimana ngasih namanya Pak? Kan nama binatang-binatang beda-beda Pak. Contoh, buaya. Bahasa Indonesia itu, bahasa Inggris krokodil, aligator. Itu kan beda kan. Yang mana dikasih nama Adam? Kuda, horse. Gimana? Nama yang mana yang dikasih? Benar nggak Bapak Ibu ya? Iya kan? Kan beda setiap bahasa kan? Iya kan? Iyalah. Jadi ya gitulah. Kita nggak tahu lagi. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, oke Bapak Ibu ya. Iya. Coba
Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Kemarin saat ibadah apa itu? Habis nonton kita ada jemaat nggak tahu itu iseng atau apa ya. Pengen ngetes saya, Bu. Iya, pengen ngetes saya. Mak, mujizat terakhir Tuhan Yesus apa, Pak? Oh, dia bilang gitu. Dia tanya gitu, Bapak Ibu. Saya diam aja. Nggak tahu aja saya bilang. Selesai urusan. Tapi dia jawab sendiri. Iya, Petrus memenggal ke telinganya tentara lalu Yesus menyembuhkan telinganya. Itu salah itu. Salah. Ya setelah Yesus di Taman Getsemane, Yesus menderita, mati, disalibkan. Setelah itu kan Yesus bangkit kan. Banyak lagi mujizat dilakukan. Memberi makan murid-murid dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Lah iya kan banyak kan. Pokoknya mujizat terakhir itu Yesus naik ke surga udah. Kalau sebelum Yesus naik ke surga masih ada mujizat-mujizat lagi kan. Iya bukan setelah saat kematian Yesus. Bukan. Dia sendiri jawab telinga Malkus dipotong Petrus disembuhkan oleh Yesus katanya. Saya diam aja dalam hati. Nggak tahu dia ada lagi. Nggak tahu itu iseng kali orang nanya. Iya ngetes saya Pak. Biarin aja. Iya kan? Ya nggak Bapak Ibu? Kan bukan itu mujizat terakhir kan? Iya sebelum Yesus naik ke surga banyak lagi mujizat. Karena pada saat Yesus bangkit, Yesus menunjukkan dirinya hidup dan itu banyak mujizat lagi. Amin. Bahkan memberi makan murid-muridnya juga di pantai Danau Tiberias kan itu mujizat juga. Saudara kan bisa bertanya, kapan Yesus belanja ikannya? Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Kan Tuhan Yesus kan memberi makan murid-murid kan? Iya kan? Di Danau Tiberias kan? Itu setelah kebangkitan Yesus kan? Itu kan mujizat. Emangnya Yesus belanja? Di mana belanjanya? Ya Bapak Ibu. Iya kan murid-murid kan diberi makan di pantai Danau Tiberias. Itu kan setelah kebangkitan Yesus. Artinya apa? Setelah kebangkitan juga masih ada mujizat lagi. Bukan hanya terakhir itu pada saat di Taman Getsemane, telinga tentara dipotong sama Petrus langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus kan. Itu yang mujizat, tapi bukan itu terakhir. Iya enggak Bapak Ibu? Ya saya diam aja. Biarin aja dia pingin ngetes pendeta biarin. Ya udah, biarin aja tuh. Oke Bapak Ibu, lanjut mana tadi lagi? Ya, coba Kejadian 2 ayat 19 sampai 20 ya. Jadi coba ayat 18-nya, coba ayat sebelumnya. Saudara lihat itu, ayat 18 sebenarnya berkaitan dengan ayat 19. Ayat 18 Allah berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Allah kemudian berinisiatif menciptakan hewan-hewan. Dan hewan-hewan itu dilewatkan di hadapannya Adam untuk menemukan penolong yang sepadan. Oke, jadi ada kaitannya tuh ayat 18 ayat 19. Dan ketika semua hewan-hewan dilewatkan, diberi nama oleh Adam, ternyata gak ada teman yang sepadan. Oke, tapi gak tahu sekarang ini banyak orang gak menikah, gak punya anak, temannya jadi anjing. Ada kucing, ada hewan-hewan aneh-aneh. Di luar negeri itu banyak yang gak menikah, gak punya anak, tapi peliharaannya jadi temannya. Iya gak Bapak Ibu? Iya kan? Iya sebenarnya gak sesuai Alkitab. Iya gak Bapak Ibu? Iya di luar sana, Jepang sana banyak itu melihara anjing jadi teman Bapak Ibu. Iya. Sekarang ada pelihara robot. Iya, Elon Musk aja katanya pacarnya dia robot. Cewek cantik gitu. Tapi robot. Udah dunia ini makin gawat aja gitu Bapak Ibu ya. Ya coba ini ayat 18-nya. Jadi Tuhan berkata tidak baik. Lalu Allah menciptakan ternak-ternak hewan-hewan. Dan itu ditunjukkan kepada Adam. Untuk Adam melihat mana yang jadi teman sepadan. Sekaligus juga memberi nama. Ternyata Adam tidak menemukan teman yang sepadan. Saya 19-nya. Langsung loncat ayat 19-nya. Saya baca ayat 19 Bapak Ibu ayat 20 ya. Oke, saya mulai. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk
itu. Tapi saudara juga bisa bertanya, namanya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris beda nama. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, lanjut Bapak Ibu. 20. Manusia itu beri nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan. Saudara itu tuh, jadi Allah melihat tidak baik manusia itu seorang diri, lalu Allah berinisiatif menciptakan hewan-hewan, ditampilkan kepada Adam, mana ada yang penolong nggak, yang cocok nggak, gitu. Sekaligus juga diberi nama. Dan ternyata Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Benar Bapak Ibu ya? Jadi itu ceritanya. Oke? Iya itu ceritanya. Jadi nggak ada ya. Tapi zaman sekarang kan jadi beda ya. Anjing jadi teman, kucing jadi teman, kadal jadi teman, ya segala macam lah gitu ya. Ya sebenarnya itu nggak sesuai kata ayat, bukan kata saya ya. Jangan nyalahkan saya. Itu kan. Ya kan, semua hewan ditampilkan di depan Adam, nggak ada ketemu kan, nggak ada kan. Ya nih, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu apa? Lalu Allah melakukan tindakan ayat 21-nya. Ya, saya bacalah ayat 21 lah. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi Allah membius Adam, membuat tidur. Sekarang kan dibius kan kita tidur. Benar gak Bapak Ibu? Iya dong. Iya supaya nggak sakit kan di operasi. Jadi Allah itu melakukan operasi. Tulang rusuknya Adam diambil satu. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak sakit, udah tidur dia. Coba kalau dia masih bangun. Apalagi orang Batak. Amangoy gitu Bapak Ibu. Jerit-jerit. Serang ngerti enggak amangoy? Amangoy itu bapak gitu loh Bapak Ibu teriakannya. Amang itu bapak. Jadi amangoy artinya teriak-teriak gitu minta tolong. Bapak. Iya kan? Iya. Dulu ada tuh pendeta di sebelah sana Bapak Ibu. Masa lalunya narkoba. Saudara tahu kalau orang sempat narkoba, bius itu gak mempan. Iya, karena apa? Dia udah terbiasa pakai obat bius, jadi ketika dibius beneran, dia udah kebal. Udah kebal, makanya ngeri-ngeri sedap juga kalau orang yang pernah narkoba, operasi, dia udah kebal obat bius. Maka ketika dioperasi benar-benar kayak dioperasi lagi hidup gitu. Lagi bangun gitu. Maka jerit-jerit udah pendeta. Ngeri ya. Ya makanya jangan narkoba ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti bermasalah aja nanti. Oke ya. Ya itu dia. Jadi ini ditidur kan. Jadi benar. Jadi obat bius itu membuat orang tidur supaya nggak sakit ya. Jadi Allah mengoperasi pertama kali itu Adam. Untuk diambil tulang rusuknya. Satu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Lalu ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi perempuan itu dibuat dari tulang rusuk. Bukan dari debu tanah. Makanya perempuan cenderung bersih. Kalau laki-laki dibuat dari debu tanah. Maka laki-laki cenderung jorok. Ya kan? Iya. Itu jadi ada logikanya gitu ya Bapak Ibu ya. Mantap ya, Tuhan itu luar biasa. Oke Bapak Ibu. Nah gitu. Ya haleluya. Jadi Allah menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk. Lalu kemudian Abraham memberikan nama, lanjutkan ayat 23-nya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya dari ayat ini saya tidak setuju menyebut perempuan. Karena kalau saya menyebut perempuan itu sama dengan merendahkan saudara. Saudara bagian dari laki-laki. Makanya saya lebih senang memanggil wanita. Jadi bukan bagian dari laki-laki. Kalau bagian dari laki-laki, wanita tuh second grade. Jadi nomor 2. Iya Bapak Ibu. Karena perempuan itu artinya itu sesuai Alkitab ya. Sesuai Alkitab. Karena ada aja kemarin itu ada pengerja yang berdebat. Pak perempuan itu artinya ini bagus. Tapi berdasarkan penafsiran dia. Berdasarkan budaya. Berdasarkan apa. Saya nggak peduli belum berdasarkan budaya atau pokoknya standar kebenaran orang Kristen adalah Alkitab.
Amin Bapak Ibu. Jadi jangan ajak berdebat pendeta, apalagi pendeta diajak berdebat tentang asal usul kata. Pendeta tuh pegangannya Alkitab, bukan budaya segala macam. Amin Bapak Ibu. Karena dari Alkitab perempuan itu artinya apa? Diambil dari laki-laki, part of laki-laki. Oke Bapak Ibu, jadi second grade-nya laki-laki. Jadi kurang baik kalau perempuan, harus wanita. Wanita kan lebih keren ya. Iya kan Bapak Ibu ya, iya kan? Iya, wanita lebih keren. Kalau perempuan, iya bagian dari laki-laki. Kurang bagus ya. Nggak ada emansipasi gitu ya. Iya kan? Iya kan? Iyalah. Iya, makanya jangan perempuan ya. Wanita. Keren. Jadi ada ceritanya ya Bapak Ibu ya. Saudara jangan kutak-kotik berdasarkan dari budaya, berdasarkan asal kata. Kita orang Kristen standar kebenaran kita adalah Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya terserah mereka di luar sana berdasarkan kata, budaya, bahasa Sanskerta, nggak ada urusan. Kita bukan budaya men, tapi kita Alkitab men. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Jangan dibanding-bandingkan Alkitab dengan budaya. Nggak ada urusan kita itu. Oke Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi makanya perempuan itu kurang baik ya Bapak Ibu ya. Harus disebut laki-laki, harus wanita. Wanita. Ya, jadi itu dia. Oke. Nah, pada awalnya Adam dan Hawa itu telanjang. Tapi mereka tidak sadar telanjang. Kenapa? Karena ketika manusia belum jatuh dosa, mereka dibungkus oleh kemuliaan Allah. Terang kemuliaan Allah. Jadi mereka nggak melihat mereka telanjang atau enggak. Karena mereka disinari oleh kemuliaan Allah. Gambarannya kira-kira gimana Pak? Gambarannya gini. Pada saat malam ketika saudara disorot lampu, motor atau mobil. Saudara nggak ngelihat mobil itu. Saudara cuma melihat silaunya doang. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Ketika saudara di malam hari disorot oleh lampu mobil, saudara nggak lihat mobilnya, saudara lihat cuma silaunya doang. Iya kan? Lampunya doang kan? Iya, nggak tahu saudara itu mobil apa, warna apa, mereknya apa, nggak tahu. Tapi ketika lampu mobil itu dimatikan, barulah saudara bisa lihat, oh iya mobilnya mereknya ini, warnanya ini. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika lampunya masih nyala, saudara bisa ngelihat nggak mobilnya? Nggak bisa lihat, silau kan? Iya kan? Hal yang sama juga dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka belum jatuh dosa, tubuh mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Nggak kelihatan ketelanjangannya. Silau orang lihatnya. Benar Bapak Ibu? Iya. Makanya mereka nggak sadar mereka telanjang sebelum jatuh dosa. Tapi ketika jatuh dosa, selain mereka juga diingatkan oleh iblis, kamu itu telanjang. Mereka juga melihat sendiri mereka telanjang. Karena nggak ada lagi sinar kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dosa, mereka berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 3. Coba kita buka. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi awalnya juga mereka telanjang, tapi ada kemuliaan Allah. Pakaian mereka kemuliaan Allah. Amin. Tapi ketika mereka jatuh dosa, maka kemuliaan Allah pergi dari mereka. Karena roh Tuhan pergi meninggalkan Adam dan Hawa. Ini Roma 3 ayat 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk Adam dan Hawa. Tapi ketika mereka belum berdosa, kemuliaan Allah membungkus hidup mereka. Tubuh mereka. Mereka nggak kelihatan telanjangnya. Seperti tadi sinar lampu mobil. Saudara nggak bisa melihat mobilnya. Warnanya apa, mereknya apa, nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Iya, bahkan juga ya jangan mobil lah, lampu motor aja lah. Ketika saudara disorot lampu motor, saudara nggak tahu ini motornya merek apa, warnanya apa, nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi coba lampunya dimatiin, ya langsung kelihatan. Langsung kelihatan ya. Iya dong, hal yang sama juga dengan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh dosa, kemuliaan Allah menyinari tubuh mereka sehingga mereka tidak sadar telanjang. Tapi kemudian Yesus mati menebus kita, maka sekarang kita tidak telanjang lagi karena jubah kebenaran Tuhan membungkus hidup kita. Dan itu sudah digambarkan pada saat kejadian ketika Adam dan Hawa berusaha menutupi dosa ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Benar nggak Bapak Ibu? Daun pohon ara kan? Iya, tapi kemudian
Tuhan menggantinya menjadi kulit binatang. Kulit binatang. Dan umumnya itu binatang itu adalah domba. Dan itu menjadi gambaran Yesus. Kelak ribuan tahun kemudian Yesus mati, anak dombalah membungkus dosa dan ketelanjangan kita. Setelah itu, jadi dalam kitab Kejadian itu banyak gambaran-gambaran. Amin Bapak Ibu. Iya, gambaran-gambaran. Luar biasa ya. Ya, haleluya. Nah, pernikahan membuat manusia itu berkuasa. Kalau di dunia Bapak Ibu ada 2 perusahaan digabungkan, di merger. Perusahaan gabungan itu pasti lebih besar daripada 2 perusahaan sebelumnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Benar. Ngapain di merger kalau jadi lebih bangkrut kan, lebih merosot kan? 2 perusahaan itu digabung karena harapannya menjadi lebih baik. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi lebih baik kan? Hal yang sama juga dengan manusia. Ketika mereka digabungkan dalam pernikahan, harus lebih baik hasilnya. Itulah sebabnya ketika pernikahan lebih buruk dari sebelumnya, something wrong itu. Ada sesuatu yang salah itu. Karena apa? Perusahaan aja ketika digabung lebih baik. Amin. Hal yang sama juga terjadi ketika Adam dan Hawa. Ketika Adam masih sendiri, masih jomblo, dia hanya berkuasa atas Taman Eden, kecil. Tapi ketika dia diberkati pernikahannya dengan Hawa, maka Adam dan Hawa berkuasa atas seluruh bumi. Beranak cucu, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Artinya apa? Adam lebih berkuasa. Bukan hanya berkuasa Taman Eden, tapi seluruh bumi juga dia berkuasa. Kenapa? Karena dia telah digabungkan dengan Hawa. Hal yang sama juga dengan manusia. Ketika saudara masih sendiri dan menikah, maka saudara harus punya iman. Aku harus lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus lebih baik. Aku harus lebih sukses. Aku harus lebih dari sebelumnya. Amin. Karena 2 sumber daya dipersatukan. Manusia dipersatukan. Harus lebih baik dong. Iya, jangan turun. Itu ada sesuatu itu. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Loncat ya, 8 dan 15. Ya, menghemat waktu aja. Nih, saya bacakan. Atau ayat 15-nya Bapak Ibu baca deh ya. Saya 8-nya supaya Bapak Ibu aktif. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 15 Bapak Ibu. Mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Nah, saudara pernah bertanya-tanya enggak? Ini Allah suka mengambil manusia itu, menempatkan manusia itu dan kok nggak sekalian aja disebut Adam gitu ya? Saudara pernah bertanya enggak? Ya kan? Ini kan disebutkan mengambil manusia itu, kok nggak disebut aja mengambil Adam? Ya nggak Bapak? Saudara pernah bertanya enggak? Jadi saya ingin dorong saudara jadi kritis gitu. Ya nggak? Selalu kan? Coba ayat 8 tadi juga menempatkan manusia itu. Coba ayat 8-nya Pak, kembali. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Kok nggak aja disebut menempatkan Adam yang dibentuknya itu? Benar nggak? Kenapa dia selalu disebut manusia kan? Saudara tahu apa? Karena Adam itu artinya manusia. Dam itu artinya darah. Manusia berdarah merah, manusia. Iya itu Adam, dam, akal dama itu tukang periuk gitu ya, tempat gantung dirinya si Judas Iskariot. Ya, dam itu artinya darah. Akal dama. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Obed Edom, dom atau dam itu artinya darah. Jadi Obed Edom itu tempat tabut perjanjian dititipkan 3 bulan oleh Daud. Ketika terjadi masalah, matinya Usa ketika membawa tabut. Maka dititipkan di rumahnya Obed Edom. Dom itu atau dam itu artinya darah. Jadi Obed Edom artinya penyembah darah. Dia memberikan korban darah kepada tabut perjanjian. Makanya selama 3 bulan keluarganya diberkati. Obed Edom. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Saudara pernah bertanya enggak? Kok 3 bulan aja tabut di rumahnya Obed Edom? Obed Edomnya diberkati. Sebelumnya
Di rumah seorang Israel, imam, bertahun-tahun. Tapi keluarga itu gak pernah dikatakan diberkati. Kenapa? Karena walaupun tabut ada di rumahnya bertahun-tahun, di rumahnya si Usa, bapaknya si Usa, tapi bapaknya gak tahu cara memperlakukan tabut secara benar. Gak pernah ada korban darah. Makanya walaupun bertahun-tahun tabut ada di rumah mereka, hidup mereka gak diberkati. Sedangkan di rumah Obed-Edom, dia tahu cara memperlakukan tabut perjanjian. Ketika 3 bulan di rumahnya, dia selalu memberikan korban darah. Ketika dia memberikan korban darah, hidupnya selama 3 bulan diberkati. Terlihat itu? Oke? Iya. Jadi saudara bisa membandingkan. Kok aneh ya di rumah Obed-Edom cuma 3 bulan hidupnya diberkati keluarganya. Kok di rumah sebelumnya Abinadab itu bapaknya si Usa. Kok bertahun-tahun di rumah Abinadab, tabut itu kok keluarga mereka gak diberkati. Oke Bapak Ibu, itu punya gambaran apa? Ketika kita tahu cara memberikan korban darah, dan hari ini kita bukan memberikan korban darah, kita menerima korban darah Yesus saat perjamuan kudus, maka hidup kita diberkati. Walaupun orang di luar sana sudah Kristen bertahun-tahun, sejak lahir Kristen, belum tentu hidupnya diberkati. Tapi ketika mereka tahu tentang korban darah, dan itulah perjamuan kudus, hidup saudara punya iman nih, saudara akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Itu rahasianya. Luar biasa. Oke Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi tadi Kejadian 2 ayat 8 sampai dan 15. Jadi Adam ditempatkan di Taman Eden. Hanya berkuasa atas Taman Eden. Menguasai Taman Eden. Mengelola Taman Eden. Benar gak Bapak Ibu? Tapi ketika Adam dan Hawa dipersatukan, diberkati oleh Allah. Kejadian 1 ayat 28. Maka Adam dan Hawa berkuasa atas bumi. Kejadian 1 ayat 28. Nih. Saya bacakannya Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika mereka dinikahkan, jadi berkuasa atas bumi loh Bapak Ibu. Jadi lebih dari Taman Eden kan? Nah inilah menjadi gambaran ketika orang menikah harus lebih sukses, harus lebih berbahagia, harus lebih sehat. Amin, harus lebih dong. Karena 2 sumber daya dipersatukan. Benar Bapak Ibu ya? Ini 2 manusia dipersatukan. Harus lebih baik dong. Iya dong, logikanya kan gitu kan? Iya. Iya, oke. Tapi seandainya pun saudara tidak menikah, no problem. Karena menikah itu adalah karunia. Karena saudara sudah diciptakan sungguh amat baik. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan merasa risih, jangan merasa tidak komplit kalau bernikah. Karena apa? Menikah itu karunia. Oke Bapak Ibu? Asal jangan saudara sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Kalau saudara sendiri betapa atau suka menyendiri, pikun cepat saudara. Karena apa? Otak saudara beku gitu ya. Nggak ada komunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi dengan orang lain, saudara ada interaksi. Otak saudara juga bekerja. Oke Bapak Ibu ya. Ya oke. Ya gitu Bapak Ibu ya. Makanya saya nggak setuju ucapan janji pernikahan di banyak gereja. Kalau saudara perhatikan ucapan janji pernikahan di banyak gereja apa? Setia di waktu kaya atau miskin. Setia di waktu sehat atau sakit. Ya kan? Itu awal-awal bernikah sudah dikutuki miskin dan sakit. Jangan. Itu turun namanya. Amin. Turun itu. Karena kita harus punya iman, nikah itu harus lebih baik. Benar gak Bapak Ibu? Seperti Adam dan Hawa. Awalnya dia sendiri berkuasa Taman Eden. Ketika nikah berkuasa atas bumi. Kan lebih baik kan? Makanya saudara harus punya iman, aku menikah harus lebih baik dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Tapi kalau sakit itu kan lebih buruk. Turun itu. Ya kan? Miskin, itu kan turun. Makanya saya pernah negur pendeta, jangan katakan janji pernikahan demikian. Kenapa? Kita harus punya iman. Aku menikah harus lebih baik dari kondisi sebelum menikah. Amin Bapak Ibu? Lah iya dong. Karena itu yang sesuai Alkitab. Sesuai Adam dan Hawa. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Jadi kita harus demikian ya Bapak Ibu ya. Harus ya. Tapi di sini
kondisinya awal kan bumi itu masih kosong. Ya kan? Yang baru beranak cucu penuhi bumi itu masih wajar. Tapi sekarang kan bumi sudah penuh. 8 miliar orang. Cina 1 miliar, India 1,2 miliar, udah 2,2 itu. Belum lagi negara-negara lain. Indonesia 270 juta orang, juta loh. Bukan ribu, juta. Banyak itu. Jadi sekarang ya KB lah ya, nggak apa-apa itu. Ya amin Bapak Ibu ya. Iya, kita harus KB ya, nggak apa-apa. Oke? Ya, kalau orang tetangga sebelah itu nggak mau KB. Kenapa? Biar banyak anak supaya tetap mayoritas. Iya, mereka kan nolak KB, benar, nolak KB. Tapi saudara nggak perlu khawatir. Kenapa? Kita pegang firman Tuhan. Ketika kita tetap kawanan kecil, Tuhan akan tetap memberkati kita, memberikan kita kerajaan. Karena Tuhan akan mengangkat hanya kawanan kecil untuk mendapatkan kerajaan Allah. Amin. Kalau mayoritas keberatan, kebanyakan. Makanya orang Kristen gak ada yang mayoritas. Berapa Ibu? Karena apa? Sesuai Alkitab, kita kawanan kecil. Kawanan kecil kan? Iya, kawanan kecil. Jadi tetap aja kecil gak? It's okay. Amin Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Ya, jadi kita bisa KB ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan lagi banyak-banyak anak. Iya, kalau saya dulu keluarga besar saya Bapak. Iya, saya banyak dulu saudara saya, 7. Saya 7 Bapak Ibu. Banyak ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi tau. 7 laki-laki semua lagi. Oh kan gawat kan. Berantem. Jadi di rumah itu paling cantik cuma 1. Mama saya, perempuan sendiri. Bapak saya kan laki-laki. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya yang cantik sendiri 1 mama saya. Luar biasa ya, luar biasa. Ya, oke. Jadi jangan banyak-banyak ya. Sekarang ini cukup 1 pokoknya sukses. Coba nih saya tanya aja saudara perbandingannya. Saudara punya anak 12 tapi jadi tukang parkir semua. Atau 1 jadi presiden. 1 jadi presiden. Ini contoh saya ekstrim gitu. 1 jadi presiden atau 12 jadi tukang parkir. Ya kan? Ya bagus 1 lah. Amin Bapak Ibu. Iya dong 1 tapi mantap gitu kan. Jenderal. Oh keren. Daripada 1 buat ribut terus pening kepala. Ya gak Bapak Ibu? Iya dong. Makanya 1 aja cukup. Pokoknya pendidikannya bagus. Makanannya bagus. Pokoknya hidupnya bisa sukses gitu ya. Jadi saudara gak pening kepala ya. Ya puji Tuhan lah. Jadi makanan manusia sebelum jatuh dalam dosa itu vegetarian ya. Jadi vegetarian itu sesuai Alkitab. Oke Bapak Ibu ya, vegetarian itu sesuai Alkitab. Kenapa? Ketika Adam pertama kali itu adalah vegetarian. Tetapi bangsa Israel bukan lagi vegetarian. Karena setiap sore mereka di padang gurun makan burung puyuh. Itu daging. Daging itu. Jadi artinya apa? Bangsa Israel bukan vegetarian. Tapi Adam dan Hawa vegetarian. Makan tumbuh-tumbuhan berbiji semua. Bahkan hewan-hewan juga makanannya tanaman hijau, daun-daunan. Jadi gak ada itu singa makan kelinci, gak ada. Sekarang aja jadi aneh ya. Ya kan nerekam kelinci, nerekam kijang segala macam, domba gitu ya. Tapi awal penciptaan enggak. Iya jadi ada perubahan gitu ya. Manusia juga berubah ya. Ya pokoknya itu. Tapi kalau orang Kristen boleh makan semua ya. Enggak ada yang haram bagi orang Kristen. Oke. Jadi senang itu orang Chinese sama orang Manado. Semua bisa dimakan. Yang bergerak bisa dimakan. Kecuali ya jangan yang berkaki 4 bisa dimakan. Kaki meja gak dimakan nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Tapi hanya 2 larangan makanan orang Kristen. 1 yang berdarah. Gak boleh sebenarnya ya. Orang Batak juga gak boleh makan darah. Gota itu gak boleh ya. Gota saudara tahu apa gota? Gota itu adalah makanan lewat darah diolah gitu Bapak Ibu. Ya sebenarnya kurang. Ya oke. Karena apa? Di dalam darah ada nyawa. Jadi kalau ada nyawa hewan itu akan masuk rohnya ke hidup kita. Maka kalau 3 masuk, karakter hewan itu juga ada di karakter kita. Sumbu pendek, ganas, liar, segala macam. Ya Bapak Ibu ya. Hanya 1 yang boleh kita minum darah Yesus. Lewat darah Yesus kita minum
nyawa Yesus. Makanya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, ada Yohanes 3 ayat 53 sampai 55. Coba 2 ayat lagi kita selesai. Kejadian 1 ayat 29, manusia itu awalnya makanannya tanaman berbiji. Jadi vegetarian. Nggak ada makan daging ya. Apalagi tidak ada memakan sesama teman. Itu pantang ya. Memakan sama teman ya nggak boleh. Ya itu janganlah memakan sesama teman. Kejadian 1 ayat 9. Coba. 1 ayat lagi selesai. Kejadian 1 ayat 9. Nih saya bacakan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku Allah memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi awalnya manusia itu vegetarian, makanannya tumbuhan tanaman yang berbiji. Amin Bapak Ibu. Iya itu kata ayat, bukan kata saya. Benar Bapak Ibu? Jadi vegetarian itu sesuai Alkitab sebenarnya. Oke? Iya sesuai. Tapi gak apa-apa. Karena bangsa Israel juga di padang gurun diizinkan Tuhan makan daging burung puyuh. Setiap sore lagi. Kita kan gak segitu-gitu amat. Anda gak saudara setiap makan malam selalu daging? Enggak kan? Enggak. Orang Israel siap sore. Dari situ juga kita belajar. Bangsa Israel manusia makan 2 kali sehari. Pagi dan sore. Nah kalau kita 3 kali. Sarapan siang dan sore itu kan. Jadi sebenarnya itu gak sesuai Alkitab. Jadi kalau saudara yang diet, ya saudara bisa makan 2 kali sehari. Gak mati saudara, gak mati. Karena bangsa Israel juga demikian. Di padang gurun makannya 2 kali sehari. Pagi dan sore ya. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi saudara bisa diet 2 kali makan sehari. Atau juga anak kos. Kalau duitnya kurang ya 2 kali makan masih hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Masih hidup loh. Pagi dan sore aja ya. Kalau orang biasanya apa? Larangannya apa? Makan malam kan? Nah itu juga gak cocok sesuai Alkitab ya. Karena Alkitab mengajarkan makan pagi dan sore kan? Ya kan? Iya jadi makan malam dihindari gak cocok juga. Amin Bapak Ibu. Amin kalau yang diet jangan ya. Ya makan aja ya. Oke. Ternyata makan siang yang gak makan ya. Orang Israel kan makannya pagi dan sore kan. Berarti siang mereka gak makan ya. Gak makan itu artinya. Iya kan. Pagi makan roti mana. Sore makan burung puyuh kan. Iya kan. Berarti kan 2 kali kan. Kita kok bisa 3 kali ya. Dari mana. Ya gak apa-apa kan. Iya jadi saudara bisa kritis gitu ya. Jadi makanan yang sesuai itu apa gitu. Sesuai Alkitab. Pokoknya standar orang Kristen Alkitab aja. Amin Bapak Ibu. Jangan apa menurut orang-orang di luar sana lah. Ya pokoknya standar kita Alkitab. Allah gak mungkin salah aja. Amin Bapak Ibu. Kalau manusia kan mungkin salah kan. Dokter juga bisa salah kan. Bisa dong. Iya kan. Bisa. Iya. Malpraktek ada dokter. Mana ada Allah malpraktek. Gak ada kan? Gak ada ya. Oke. Nah sekarang kita lihat hewan-hewan juga. Jadi sebenarnya singa dulu makan rumput. Ya, iya karena berdasarkan ayat ini. Jadi gak ada makan kijang, makan kelinci segala macam itu. Iya. Coba ini ayat terakhir ya. Kejadian 1:30. Jadi kita berdasarkan Alkitab. Jadi kita jadi paham. Hidupan kita tuh kayak gimana sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Saya juga baru tahu. Benar Bapak. Makan 2 kali sehari. Bisa juga ini. Biar diet, biar perut saya gak taruh gendut. Tahu gak saudara, perut gendut itu bermasalah loh. Benar. Saya ngalami. Lewat perut gendut, saudara gunting kuku kaki aja susah. Ngap gitu loh. Kayak kejepit itu jantung kita. Iya, napas juga susah. Padahal gunting kuku kan simple banget kan. Apa sih susah digunting kuku? Tapi ketika gendut susah itu. Masang kos kaki aja dulu gampang banget masang kos kaki kan. Sekarang gak bisa saya pasang kos kaki. Benar Bapak. Jadi perut gendut itu bermasalah Bapak. Jadi bisa 2 kali sehari saya makan. 2 kali sehari tapi balas dendam. Enggak. Sama aja bohong ya. Ya ini ayat terakhir. Kejadian 1 ayat 30. Udah berapa menit Bu? 1 jam. Kok gak kerasa ya? Tuh.
mujizat loh Bapak Ibu. Kalau saya di bangku, WL bilang bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kan sering kali saya nggak bangkit berdiri, capek saya. Tapi ketika di mimbar, 1 jam aja nggak kerasa capek. Kan mujizat itu Bapak. Kalau di bangku 10 menit aja saya berdiri udah capek rasanya. Iya, tapi di mimbar sejam aja nggak kerasa. Tuh kan, luar biasa ya. Luar biasa ya. Coba ini. Ya, ini Bu udah hampir selesai. Kejadian 1:30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Jadi nggak ada ceritanya singa makan hewan, makan rumput. Jangan, lihat itu binatang bernyawa Bapak. Singa kan bernyawa kan? Ternyata makannya rumput juga atau tumbuh-tumbuhan lain Bapak. Jadi sekarang aja agak berubah ya. Ya kan singa kan makanannya daging mentah kan, memangsa kan. Ternyata awal penciptaan enggak. Soalnya itu berdasarkan ayat ini, bukan berdasarkan ngarang-ngarang saya. Lihat itu, coba saya baca lagi deh. Dan tetapi kepada segala binatang ya, termasuk singa tuh, harimau di bumi dan segala burung di udara, elang juga, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Saudara lihat itu? Jadi awalnya singa itu bukan makan daging. Lihat, iya ini ayat bukan berdasarkan ngarang-ngarang. Jadi bisa aja makan rumput ya, kayak sapi ya. Bapak Ibu, singa itu makan rumput. Itu tuh, iya manusia juga kan, vegan kan, vegetarian kan, iya. Jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya simpulkan ya khotbahnya. Allah menciptakan manusia yang terakhir yang serupa dan segambar Allah agar bisa berkuasa dan menikmati segala ciptaan Allah. Awalnya segala ciptaan sungguh amat baik, tapi akibat dosa manusia merusak yang Allah sudah ciptakan. Yang ketiga, Tuhan Yesus diutus Bapa agar manusia dan dunia dipulihkan. Manusia berdosa membuat seluruh bumi rusak. Sebaliknya, penembusan manusia membuat seluruh bumi dipulihkan. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.